Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Liantina. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf MPD. Adapun materi yang pertama yaitu analisis butir soal. Berikut beberapa ruang lingkup kajian, yaitu yang pertama tujuan dan manfaat, yang kedua ada analisis kualitatif, yang ketiga analisis kuantitatif, dan yang keempat contoh model analisis. Nah, ruang lingkup kajian selanjutnya yaitu tujuan analisis butir soal, yaitu yang pertama mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan mutu tes melalui revisi, membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi kekurangan-kekurangan tes atau pembelajaran. Yang keempat yaitu menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan mutu butir soal. Yang keenam, meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup alur analisis butir soal ulangan. Penulisan soal analisis kualitatif dan revisi soal perakitan tes ulangan, manual dan komputer seleksi soal-soal jelek analisis kualitatif dan revisi soal perakitan tes ulangan, dan komputer seleksi soal-soal baik soal sekolah. Selanjutnya, analisis kualitatif. Jadi, analisis kualitatif adalah analisis penelaah butir soal, tes tertulis, perbuatan, sikap sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Nah, analisis kualitatif ini mencakup materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskoran. Kemudian yaitu analisis kuantitatif butir soal, yaitu mencakup tingkat kesukaran dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu ada validitas. Nah, yaitu validitas terdiri dari yang pertama validitas logis meliputi validitas wajah, validitas kriteria meliputi prediksi dan kongruen. Yang ketiga validitas konstruk meliputi konvergen dan diskriminan. Kemudian yang B yaitu jenis-jenis validitas. Yang pertama ada isi. Nah, apakah ukuran tersebut memadai untuk mengukur konsep? Yang kedua wajah. Apakah para ahli memvalidasi bahwa instrumen yang disebutkan namanya? Yang ketiga, apakah ukuran membedakan dengan cara membantu memprediksi variabel? Yang keempat, konkuren, apakah ukuran tersebut melibatkan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria? Yang kelima, prediktif, apakah ukuran tersebut membedakan individu dengan yang membantu memprediksi kriteria massa? Yang keenam, konvergen, apakah dia instrumen yang mengukur konsep tersebut? Yang ketujuh, diskriminan, apakah ukuran tersebut memiliki korelasi dengan variabel yang seharusnya tidak terkait dengan variabel ini. Kemudian yang C yaitu validitas muka meliputi pengukuran atribut. Kemudian yang kedua, penilaian para ahli terhadap suatu instrumen. Yang D yaitu validitas prediksi meliputi yang pertama validitas yang dilihat dengan membandingkan kriteria tertentu, contohnya ujian masuk perguruan tinggi, disusun dengan kriteria seseorang yang lulus tes dapat menyelesaikan kuliah dengan indeks prestasi tinggi sehingga dapat ditamatkan. Yang kedua yaitu skor tinggi akan memperoleh IP tinggi, skor sedang akan memperoleh IP sedang. Selanjutnya E yaitu validitas konkuren meliputi validitas yang menerangkan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu validitas isi meliputi yang pertama mempersoalkan apakah isi dari suatu instrumen cukup representatif atau mewakili tujuan dari apa yang akan kita ukur. Contoh, ujian tengah semester disusun sesuai dengan silabus. Hasil belajar disusun dengan kisi-kisi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian yang G yaitu validitas internal. Nah, validitas yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar yang kemungkinan mengganggu atau merusak desain penelitian, sehingga perubahan pada variabel terikat bukan semata-mata karena pengaruh perlakuan. Kemudian yang H yaitu validitas internal, meliputi 1. Histori,
peristiwa sebelum eksperimen. Yang kedua, maturation, eksperimen yang terlalu lama memungkinkan sampel menjadi terlatih. Yang ketiga yaitu selection, pilihan sampel yang tidak tepat. Yang keempat yaitu regresi, terjadi penurunan pada post-test. Kemudian yang kelima yaitu testing, kesiapan sampel pada waktu tes. Kemudian yang keenam yaitu konstrumentasi, kesalahan dalam bentuk instrumen terlalu banyak, sulit. Yang ketujuh, measurement, kondisi pre-test dan tes diusahakan sesuai. Yang kedelapan, mortalitas sampel yang hilang. Yang pertama, cara pengontrolan. Selanjutnya, eliminasi variabel, randomisasi, matching, dan yang keempat, analisis statistika. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses validitas instrumen. Ada 2 tahapan validasi instrumen, yaitu tes angket, pedoman, observasi, dan lain-lain. Yang pertama validasi pakar, kemudian yang kedua validasi lapangan. Selanjutnya yaitu validitas pakar, mengembangkan atau membuat instrumen atau kisi-kisi, instrumen dan naskah instrumen itu sendiri. Membuat lembar validasi, kemudian membawa ketiga jenis berkas tersebut ke validator atau ahli. Yang pertama kisi-kisi instrumen, yang kedua instrumen, soal, angket, dan lain-lain. Yang ketiga lembar validasi, tempat validator menilai dan memberi komentar. Selanjutnya jumlah validator 2-7 orang. Pekerjaan validator mencentang atau memberikan skor pada setiap item atau butir instrumen yang dinilai pada lembar validasi serta memberi komentar. Selanjutnya metode validasi atau metode analisis hasil validasi atau validasi pakar. Yang pertama metode Gregory menggunakan 2 pakar. Yang kedua metode Lausi menggunakan minimal 5 pakar. Nah, yang pertama yaitu metode validitas Gregory. Menurut Gregory, validitas ini menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenali perlakuan tersebut. Yang kedua, artinya instrumen yang ada mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang dikuasai secara proporsional. Selanjutnya yaitu validasi lapangan, menguji coba instrumen, soal, angket, dan lain-lain yang bukan subjek. Artinya kalau kita penelitian di sekolah, maka uji coba bisa di sekolah. Misalnya soal tes itu diuji coba di sekolah yang sama namun pada kelas yang berbeda yang sudah pernah belajar materi itu. Yang kedua, jumlah subjek atau responden 20 ke atas, sebaiknya lebih banyak. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.